Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andai Lumut, yang mana pada channel ini saya akan berbagi kepada Anda video seputar hobi dan profesi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaksi sebuah video yang saya buat di tahun 2019, yakni tentang perakitan atau pembuatan mesin pembagi adonan. Sebelum lanjut pada reaksinya, saya tidak bosan-bosannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan kepada teman-teman yang baru gabung dan melihat video ini. Saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komentar di kolom komentar pada setiap video yang saya bagi. Dalam proses pembuatan dari mesin adonan ini atau mesin pembagi adonan ini, tentunya saya melakukan beberapa proses, yakni pertama pengumpulan dari bahan, karena bahan stainless yang ada di sekitar lingkungan tempat saya tinggal sangat sulit, sehingganya saya perlu mencari di tempat lain. Dan berikut ini beberapa cuplikan tentang proses pembuatan dari mesin pembagi adonan yang saya buat dari tahap 1 sampai akhir. Nanti saya coba paparkan bagaimana pola dan proses pembuatannya. Tahap pertama yakni kita mempersiapkan bahan yang akan digunakan. Pertama, gearbox, bearing, dan di sini gearbox ada yang besar dan juga menggunakan gearbox kecil. Selain itu, saya juga membuat pola sketsa yang nantinya dibuat daripada skru conveyor dari batang plastik dan beberapa kepingan lembar stainless yang nantinya saya gunakan sebagai kones. Berikut as dan pipa stainless, dan juga terdapat kepingan dengan ketebalan 2 mm. Selanjutnya tahapan kedua yakni membuat tabung, menghaluskan tabung, dan membuat presisi pada bagian dalam serta bibir pada bagian luar. Di sini saya kerjakan di tempat rekanan saya yang memiliki alat bubut, sehingganya dapat kita buat dalam bentuk yang sedemikian rupa. Tabung beserta bibir dan as yang berada di tengah tabung conveyor. Lanjut tahapan ketiga, yakni membuat screw roll dari plastik batang fiber. Di sini saya sudah menyiapkan plastik batang fiber dengan diameter 4 in, yang mana nanti akan saya buat sebagai skru pada 3 bagian as di depan daripada bibir kones atau skru conveyor sebagai pendorong daripada adonan. Dan di sini pula saya buat di tempat rekanan saya yang memiliki alat atau mesin bubut. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, berikutnya langkah keempat atau tahapan keempat, yakni pembuatan skru conveyor dari pipa atau dari lempengan stainless dengan ketebalan 2 mm, dan saya bentuk sedemikian rupa sehingganya bisa terbentuk sebagai pendorong pada bagian adonan nantinya yang masuk kepada kones atau tabung daripada conveyor. Saya ratakan di tempat rekanan saya yang memiliki alat mesin bubut. Dan seperti inilah hasilnya. Lanjut ke tahapan kelima, yakni membuat rangka badan
menggunakan besi siku 4/4 yang nantinya akan disesuaikan pada rangkaian pemasangan gearbox serta dinamo. Saya susun dan saya bentuk sedemikian rupa menyesuaikan pada posisi serta poros yang dibutuhkan. Berikut adalah tahap ke-6, yakni membuat rangkaian 3 as pembulat dari skru plastik yang di sini saya buat 3 as menjulang dengan berbahan besi stainless full dengan diameter 1 in yang nantinya sebagai pembagi adonan di bagian depan daripada tabung conveyor. Nah, seperti inilah, dan kita harus pastikan posisi as benar-benar sejajar di ketiga posisi bagiannya agar menghasilkan potongan yang rapi dan pembagian yang tepat. Lanjut ke bagian 7, yakni tahapan ke-7, pemasangan rangkaian gear agar ketiga as berlawanan arah. Artinya satu titik as membawa 3 as kepada arah sumbu yang berlawanan. Nah, seperti ini contohnya. Saya berikan gear pada bagian belakang as dan saya padukan dengan rantai sehingganya satu poros bergerak dan yang lain pun ikut bergerak agar mendapatkan hasil dari putaran yang searah, sehingganya skru berlawanan dan bertumpu pada bagian poros tengah agar adonan nantinya dapat masuk dan terbagi saat melintas pada celah daripada skru plastik yang saya buat. Seperti ini contoh daripada skru plastik saat sudah terinstal pada as tengah yang berukuran 1 in. Berikut adalah tahapan ke-8, yakni menginstal tutup, membelah tabung skru dan membuat tutup pada bagian depan kones atau tabung conveyor yang nantinya akan mendorong adonan masuk sehingganya keluar pada bibir dan nanti terarsir atau terbagi oleh skru dari bahan plastik yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini bentuknya kones dari plat stainless dan saya buat coakan. Lanjut pada tahap ke-9, yakni menyusun posisi gearbox dan dinamo pada rangka badan. Nah, di sini rangka badan yang kita buat disesuaikan pada posisinya berhadapan agar mendapatkan posisi yang tepat, lurus, serta gearbox dan dinamo dapat berkesinambungan atau rata sejajar dalam putaran agar mendapatkan hasil maksimal. Selanjutnya tahapan ke-10, yakni finishing tabung conveyor, skru dan tutup bibir luar serta dalam. Nah, di sini di bagian luar saya buatkan tutup agar nantinya saat adonan dibuat dan dibersihkan dengan mudah, sehingganya saya buatkan tutup pada bagian bibir luar. Oke, selanjutnya tahapan ke-11, yakni menginstal tabung conveyor dan 3 sumbu as yang ada pada bagian depan. Nah, di
sini kita mulai memasang atau menempatkan pada posisinya yang terletak pada rangka yang saya buat daripada siku 4/4. Di sini saya buat rangkanya sejajar agar posisinya tepat dan lurus, sehingganya dapat menghasilkan arah yang tepat. Pada kaki-kaki saya beri baut skru agar tinggi antara kedua bagian sama rata. Berikutnya adalah tahapan ke-12, yakni uji motor dan fungsi dari keseluruhan. Jadi ada dua fungsi di sini. Pertama, pemutaran atau pendorong daripada skru conveyor berbahan stainless dan menggunakan tabung serta konas yang akan mendorong adonan nantinya saat kita akan melakukan proses pembagian pada skru bagian depan. Nah, di sini tentunya kita pasang dengan sejajar dan lurus, sehingganya kedua bagian pada posisi yang tepat. Nah, seperti inilah tampilan daripada kedua mesin yang saya buat, sehingganya berfungsi sebagai pendorong adonan serta berikutnya pembagi adonan. Dan ini adalah tahapan terakhir, yakni tahapan ke-13, uji coba adonan yang nantinya akan kita lihat hasil dari pembagian adonan daripada mesin yang saya buat ini. Di sini pada tahap pertama uji coba, saya menggunakan adonan yang saya buat, sehingganya kualitas kekalisannya kurang baik. Namun di sini karena saya hanya akan melakukan tes, jadi menurut saya tidak masalah. Namun ternyata karena adonan tidak kalis, jadi untuk hasil potongannya atau pembagiannya itu kurang maksimal. Dan berikut ini contohnya saat adonan yang tidak baik atau kurang pas pembuatannya. Akan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini terlihat adonan sangat lembek atau kurang mengembang, sehingganya tidak memenuhi atau tidak mengisi secara full pada bagian skru plastik yang ada di bagian depan. Dan nanti setelah ini saya memanggil atau mencoba menghubungi pemilik daripada pemesan mesin ini untuk membuatkan adonan yang tepat sesuai standar daripada adonan roti. Terlihat adonan kurang maksimal karena tidak kalis, sehingganya tidak sempurna dalam bentuknya ya. Di sini tidak bulat sempurna karena adonan memang kurang kalis dalam pembuatannya. Nah, seperti inilah hasil dari perakitan alat sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang saya dapat dari berbagai macam daerah. Dan alat ini sudah berfungsi dan dapat digunakan untuk sebagai pembagi adonan pada home industry. Nah, ini adalah contoh dari adonan yang tidak tepat. Nah, berikutnya adalah tahap 14, yakni uji adonan dengan adonan yang sesuai standar. Artinya
kalis dan dapat mengembang adonan tersebut, sehingganya dapat memenuhi full pada bagian rongga skru conveyor yang saya buat dari bahan plastik. Nah, demikianlah hasilnya dan bentuknya ternyata berhasil dengan bentuk yang sempurna. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, demikianlah tadi tentang cuplikan-cuplikan proses pembuatan daripada mesin pembagi adonan yang saya buat dengan alat sederhana dan dengan bahan yang saya kumpulkan dari berbagai macam daerah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau estimasi dalam proses pembuatan mesin home industry. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.